Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Romo Sakya Putra dan beserta Ibu. Yang saya hormati para sesepuh wihara, Romo Yongki, Pak Budi, ya, dan juga segenap pengurus, Pak Hudi, dan segenap para upasaka dan upasika yang berkenan hadir dalam pelaksanaan penutupan acara 3 hari berturut-turut pelaksanaan peringatan Panimposat Mosat mencapai pencerahan. Sembahyang secara fisik menyebabkan kita lelah, kita capek secara fisik, ya. Namun rasa capek dan lelah ini bukan seberapa. Masih ada hal yang besar yang memikirkan tentang penderitaan makhluk-makhluk di alam semesta. Bukan saja capek secara fisik, kakinya, mulutnya, matanya, namun ada sesosok makhluk suci yang karena setiap saat memikirkan tentang penderitaan makhluk-makhluk di alam semesta dan bagaimana cara menolongnya, sampai makhluk suci ini secara fisik itu membuat kepalanya itu pecah berkeping-keping. Ini bisa Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu menghadap di altar Kwan Im. Jadi di altar Kwan Im yang berwarna putih itu adalah penggambaran ketika Kwan Im Posat Mosat itu memikirkan tentang penderitaan makhluk-makhluk hidup dan cara untuk menolongnya sampai memecahkan kepalanya saking pusingnya. Tentunya ini hanya sebagai simbolisasi saja, ya, bukan benar-benar terjadi. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu ketika kepala beliau itu pecah berkeping-keping, ya, ada seorang makhluk suci yang peduli, yang ingin membantu niat baik dari Avalokitesvara ini, yaitu Buddha Amitabha. Buddha Amitabha mengumpulkan kepingan atau bagian-bagian dari kepala Kwan Im, kemudian mempersatukan kembali, kemudian direkatkan itu, dan kepala Amitabha itu ada di atasnya sebagai perekat. Buddha Amitabha adalah guru spiritual dari Kwan Im Posat Mohosat ini. Maka karena sebagai guru spiritual, mengucapkan Namo Kwan Im Posat Mosat juga sama bobotnya ketika kita melafal Namo Amitabha Amitabha, juga muaranya juga akan sama, akan terlahir di alam bahagia, yaitu alam surga Sukawati. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sembahyang 3 hari berturut-turut, ya, ini juga bukan hanya di sini saja, bahkan lebih banyak lagi. Ada beberapa hari saya pernah mengikuti itu sembahyang selama 7 hari berturut-turut, dan dalam 1 hari itu melafalkan atau sembahyang 7 kali, ya, itu membaca Baik Saja Guru, ya, Buddha Pengobatan, itu 1 hari 7 kali. Ibaratnya kalau orang Jawa mengatakan mulutnya itu sampai meniren, ya, sampai linu-linu. Saya kira Bapak Ibu tidak bosan selama 3 hari, karena yang kita baca itu bukan hanya 1 buku saja. Sekalipun ini peringatan Kwan Im, namun yang dibaca bukan Sadama Pundarika saja, buku-buku yang lain itu kita baca, agar Bapak Ibu di samping mengatasi kejenuhan juga tahu, ya, tentang dharma-dharma di buku-buku yang lain, ya. Ajaran Kwan Im atau buku-buku yang selama kita baca ini tidak semua di dalam aliran agama Buddha itu ada, hanya di dalam aliran agama Buddha Mahayana saja, maupun dan juga Tantra mungkin itu ada, karena tidak setiap sutta, tidak setiap khotbah Sang Buddha itu terangkum di dalam teks Pali.
ya, tidak semua terangkum dalam teks Pali. Jadi ajaran Sang Buddha itu kitab sucinya yang dominan ditulis 2 bahasa, ada yang mengatakan 3, yaitu menggunakan bahasa Pali dari tradisi Theravada dan bahasa Sangsekerta yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Mandarin, dan ada juga yang diterjemahkan di dalam bahasa Tibetan, ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ketika kita melajari ajaran-ajaran Mahayana, bagi mereka yang masih pemula, masih baru, dan sudah terbiasa membaca buku-buku dalam gaya tradisi Theravada, tentunya ada beberapa hal yang mungkin mengganjal, ada beberapa hal yang mungkin membuat hati pikiran Anda belum nyaman karena belum biasa. Ya, saya sering mendengar mengatakan bahwa sutra-sutra itu bukan murni ajaran Sang Buddha. Ada yang mengatakan itu, yang murni adalah pakai tradisi Theravada atau bahasa Pali. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, perlu kita yakini bahwa yang kita baca dalam sutra-sutra itu juga ajaran murni Sang Buddha. Itu juga merupakan sabda-sabda Buddha. Dibuktikan di situ juga, demikianlah telah ku dengar. Ya, kemudian tadi juga Romo melantunkan Namo Besaja Guru, Namo Socayen Saya Sefu. Itu ada kemiripan dengan Ratana Sutta. Ketika di kota Vesali terjadi wabah penyakit, kemudian Sang Buddha bersama para biku dan Ananda menyuruh membuat air pembacaan parita, kemudian disebar, dipercikan di seluruh kota Vesali untuk meredakan mara bahaya penyakit di situ, dan akhirnya penyakit pun reda. Demikian pula cerita Baisaja Guru ini juga pernah terjadi di kota Vesali, ya. Juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat pada waktu itu. Maka sampai sekarang di dalam aliran Mahayana pun mantra Baisaja Guru juga, terutama di saat kita membesuk orang sakit, itu juga sering kita lafalkan. Banyak sekali juga yang sudah merasakan tentang mujizat dan manfaat dari pembacaan sutra Baisaja Guru ini, baik yang panjang maupun yang pendek. Kemudian juga Baisaja Guru ini berguna, bermanfaat lagi di saat ulang tahun. Ini biasanya juga ada doa Namo Socayen Sefu, mendoakan agar yang diulang tahun ini panjang umur. Namun demikian Bapak Ibu saudara sekalian, di samping kita juga memang perlu dan sangat penting sekali meyakini bahwa mantra doa itu memang ada efek positif bagi kita yang membaca maupun yang kita doakan. Namun hendaknya juga kita mempunyai pengertian dan wawasan yang lain. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu tidak kebetulan, karena hukum sebab dan akibat, ya. Dewasa ini atau akhir-akhir ini saya sering mendengar contoh-contoh, misalnya saja ada beberapa ketika saya berkunjung atau melihat, ada beberapa umat, ada beberapa orang sekalipun sudah disarankan oleh pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan untuk menanggulangi penyebaran virus corona, disarankan untuk memakai masker. Namun ternyata tidak setiap orang itu mau menuruti. Bahkan tidak sedikit juga para rohaniwan agama Buddha itu juga ada yang tidak memakai masker. Ngatakan saya percaya karma, saya percaya karma. Namun sebetulnya Bapak Ibu, alasan itu tidak tepat. Justru orang yang percaya karma, orang yang percaya sebab dan akibat itu harus memakai. Ya, harus memakai. Jadi itu jawaban yang konyol karena tidak pahamnya tentang hukum-hukum karma. Hukum karma itu hukum sebab dan akibat. Saya sehat berdampingan dengan orang yang sakit atau tertular. Nah, kalau tidak pakai masker kan pasti kecenderungan untuk tertular kan peluangnya besar sekali.
Ini ada deretan hukum sebab dan akibat. Bukan saja itu sudah karmaku, sudah karmaku. Karma itu bukan pakem seperti itu, ya. Itu harus dimengerti oleh umat Buddha. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, sekalipun Bapak Ibu juga sudah ngikuti pembacaan sutra ini sebanyak 3 hari berturut-turut, sudah berdana, sudah mempersembahkan persembahan-persembahan, namun tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai karena merasa sudah banyak doa, banyak berdana, kemudian kita menyepelekan, meremehkan dari saran-saran dari pemerintah atau tenaga medis, ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita bersama-sama, bukan saja kita berhenti sembahyang 3 hari kemudian kita berpuas diri, masih banyak yang perlu kita lakukan untuk menimbun kebajikan sebagai bekal kehidupan kita di masa-masa yang akan datang, dan juga kebajikan-kebajikan yang kita kumpulkan itu sebagai penolak bala, penolak sial dalam kehidupan ini, ya, agar ibarat timbangan gitu, kalau ditimbang banyak kebajikannya, otomatis peluang mendapatkan keberuntungan itu jauh lebih besar daripada kita menjadi orang yang pasif. Lakukanlah, praktekanlah berdoa sekalipun tidak sebanyak yang Bapak Ibu dibaca di wihara, mungkin di rumah cukup Namo Kwan Sein Posa atau Sabi Sata Bhavantu Sukhitata, itu juga sudah mengumpulkan kebaikan-kebaikan melalui pikiran, melalui ucapan, dan juga melalui tindakan. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Saya mengucapkan terima kasih selaku biku pembimbing pembina di Wihara Budayana Dharma Wira Center, terutama dari Bapak Hudi, ya, yang saya lihat selama acara itu pontang-panting, tidak punya rasa capek. Kalau orang Jawa mungkin mengatakan tidak punya pudel, ya, tidak punya pusar karena tidak punya rasa capek, ya. Kemudian juga segenap staf atau segenap karyawan-karyawan di wihara ini, mulai dari saudara sampai itu Swandi dan juga karyawan-karyawan yang lain, selama 3 hari ini full menjaga pelita agar jangan sampai asat, jangan sampai mati, sebab ini sebuah tanggung jawab moral dipercaya oleh umat. Sudah mengumpulkan dana kemudian untuk dinyalakan. Nah, di dalam agama Buddha api ini mengandung beberapa makna yang jelas. Dengan api ini membawa semangat kehidupan kita. Dengan api ini juga hukum perubahan di sini kita lihat api ini selalu bergerak. Inilah perubahan-perubahan yang selalu terjadi dalam diri kita dan di lingkungan kita. Semoga di samping kita mempersembahkan pelita ini, namun juga harus ingat pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari apa yang kita persembahkan ini. Kita lihat juga dalam 3 hari ini bunga ini ternyata langsung layu hari ini juga. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita semua, bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah singkat sekali seperti bunga ini. Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Dan yang di rumah yang tidak hadir, ya, mengucapkan terima kasih atas dana-dana yang telah diberikan kepada Yayasan Budayana Dharma Wira Center. Dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, wihara ini akan tetap eksis, akan tetap terpelihara dengan baik dan bisa membina para umatnya dengan sebaik-baiknya. Sadu, sadu, sadu.